Riwayat hidup As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas. Adakah mereka ini tukang gosip orang? Wah, ini tukang gosip, tukang maki, tukang caci. Adakah? Lah. Dalam manaqibnya Syekh Ismail, adakah mereka tukang maki, tukang caci, tukang gosip? Tidak ada. Begitu juga di dalam manaqib para ulama-ulama yang lain. Manaqibnya Kiai Hamid dan juga para ulama lainnya. Mereka persis seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau bilang, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba. Saya kehilangan manusia-manusia agung, manusia mulia. Siapa gerangan mereka? Orang-orang yang seumur hidupnya nggak pernah terpisahkan dari zikir, dari ilmu, dari kitab. Itu kerjaannya mereka. Kerjaannya bukan gosip, sibuk dengan ilmu, dengan zikir, dengan kitab. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Di antara ulama kita, para masyayikhna yang terdahulu, sampai nggak tahu nilai mata uang, dia nggak tahu. Minal mutaakhirin min ulama yang tidak tahu alamat rumahnya sendiri, nomor telepon rumahnya berapa, dia nggak tahu. Masyghul, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara guru kita bahkan nggak tahu nama presidennya sendiri. Guru kami Al-Habib Ali Al-Masyhur rahimahullah bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, presiden datang ke tempatnya, yang kita hormati Bapak Presiden, terbolak-balik namanya, sampai dia tanya, Pak, siapa nama ente? Dia tanya, nggak tahu, nggak hafal, sampai sedemikian rupanya. Kenapa? Tapi tanya khilaf para ulama, khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli, khilaf antara Nawawi dan Rafi'i, khilaf antara para ulama ini, khilaf yang ada dalam bab ini, dalam masalah ini, dia bakal sebutkan semuanya dengan detail. Tapi disebut tanya tentang dunia, lah nggak tahu. Apakah mereka bodoh, masa bodoh dengan hal tersebut? Lah, mereka cerdas. Mereka nggak membiarkan kotoran meracuni hati mereka dan pikiran mereka. Kita sekarang dari awal, udah berapa bulan nih corona? Udah berapa bulan corona? Berbulan-bulan, 6 bulan, 7 bulan. Setiap hari buka berita tentang corona, ya kan? Tiap hari. Siapa yang nggak buka berita tentang? Setiap hari. Ini mati, ini hidup, nih sehat, nih sakit, nih sembuh, nih gini, nih gitu. Tiap hari berita tentang corona. Tiap hari berita tentang corona. Terus ketika dia buka berita tentang corona setiap hari, apakah dunia menjadi lebih baik? Tidak menjadi lebih baik. Perbaikan apa yang dia buat di masyarakat? Wah, saya udah nonton, saya rutin ngikutin kajian corona setiap hari. Terus apakah dunia menjadi lebih baik? Tidak menjadi lebih baik. Andaikan setengah daripada yang kamu curahkan untuk corona kamu habiskan untuk Quran. Untuk Quran kita habiskan, niscaya udah terangkat ini bala, ini musibah semuanya. Andaikan sedikit 10% dari ketakutan kita kepada corona kita alihkan buat Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah udah terangkat ini bala, ini musibah. Subhanallah. Tapi habis. Kita takut kepada semua hal. Takut sama virus, takut sama penyakit, takut sama wabah, takut sama banjir, takut sama gempa, takut sama kebakaran. Semuanya kita takutin. Sampai nyamuk pun juga kita takuti. Kecuali Allah. Takut kepada semua, sama Allah lah biasa aja, nggak begitu takut. Dijadikan takut kepada Allah Ta'ala yang paling akhir, yang paling belakangan. Waliyadzubillah min dzalik. Bukankah majelis ini dan majelis yang semacam ini dibuat untuk orang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk orang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita dekatkan orang, kita diajarkan untuk mengasihi, cinta kepada semua, hatta kepada penjahat, hatta kepada penjahat. Ma'rufil Karhi wa katsir minal ulama, mereka mengatakan, man la yarham rajul su fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Terus ketika orang menuduh, wah itu penjahat,
itu penjahat. Orang yang macam begini, orang yang macam begini adalah orang yang di mata Allah Ta'ala bukan orang baik. Kenapa? Sebab dia menganggap orang lain selain dirinya jahat, dirinya baik, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, anggap ini nunjuk itu jahat, itu jahat, itu jahat. Sahabat Rasulullah SAW, Gal ibn Abi Mulaikah, ada dalam ta'liq al-Bukhari, itu disebutkan bahwasanya Gal ibn Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabi Rasulullah SAW. Ibn Abi Mulaikah bilang, saya jumpa 30 sahabat Rasulullah, saya ngalami mereka, saya jumpa dengan mereka, saya melihat keadaan mereka, saya berguru kepada mereka. 30 dari sahabatnya Rasulullah. Dan ketika saya temuin, semua sahabat ini punya persamaan, tawadhu, menganggap diri mereka paling hina, paling rendah. Tidak ada satupun menganggap diri mereka itu selamat dari sifat kemunafikan. Menganggap dirinya, saya ini jangan-jangan ada sifat munafik, ada kekurangan, ada kecacatan. Dan semua sahabatnya Rasulullah yang saya jumpai menganggap dirinya itu, tidak menganggap dirinya selamat dari nifak, ucapan mereka. Beda dengan orang sekarang. Ada munafik, ada kafir, ada musyrik, ada ngasih label. Yang mukmin cuma saya doang, surga saya sendirian, nggak tahu surganya siapa dia tinggal. Wal'iyadu billah min dzalik. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kita suka memberikan label, melabelkan orang lain, ini munafik, ini kafir, ini tidak. Kita sampai guru kami, guru-guru kita selalu berucap, di antaranya Al-Habib Umar bin Hafidh wa katsir min ulama'ina syuyukhina, mereka selalu berucap, kalau Allah Ta'ala buka ya kesalahan saya, mungkin gak ada orang yang mau salaman sama saya, mungkin orang bakal meludah kalau ngelihat saya. Semuanya begitu beranggapan dirinya. Sampai dibilang para sholihin, tawadhu'nya mereka, kalau mereka bisa jalan di dalam bumi, mereka jalan di dalam bumi, nggak merasa dirinya layak berjalan di atas permukaan bumi.